Pakar telematika yakin CCTV TKP kopi sianida Jessica Wongso diedit. Awalnya saya nggak mikir kalau itu racun. Saya pikir memang kesalahan dari saya, mungkin susunya expired misalnya. Ya, tapi separah-parahnya kualitas susu atau kualitas bahan minumannya jelek itu sebenarnya kejadiannya nggak akan sampai kejang-kejang. Saya pikir memang dia tadinya udah punya penyakit, kemudian minum kopi. Ya, makanya bisa jadi seperti ini. Waktu saya coba, ya karena saya udah ada warning karena ada yang sakit gara-gara minum kopi katanya. Makanya saya berhati-hati minum kopinya, nyicipinnya, nyobainnya saya berhati-hati. Tapi memang ternyata rasanya emang bukan minuman. Bukan minuman bahkan? Bukan minuman, nggak bisa ditelan juga. Jadi dibuang pada dilepehkan atau ya, itu kan cuma di ujung lidah. Itu cuma di ujung lidah, jadi langsung ya pedas. Jadi kalau kayak dia gatel gitu, kayak ada yang grogotin gitu lidahnya ya. Kemudian dia pedas tapi pahitnya luar biasa. Pahitnya luar. Dan itu hanya sedikit ya? Itu hanya sempat terkena mungkin bagian lain tangan atau? Enggak. Hanya langsung ke lidah. Jessica Wongso apakah benar-benar bersalah? Katanya ditemukan cyanida di dalam tubuh almarhum Mirna yang dituduhkan kepada Jessica. Namun yang membuat saya bingung bagaimana caranya cyanida itu bisa masuk ke dalam tubuh almarhum Mirna. Ada yang bisa menjawabnya? Bahkan CCTV pun tidak bisa menjawabnya. Lalu motif membunuhnya itu apa? Padahal motif dan tindakannya itu harus selaras agar hakim tidak salah mengambil keputusan. Kalau motif tidak jelas, maka harusnya tidak bisa dikategorikan pembunuhan berencana. Namun, Jessica Wongso telah didakwa sebagai pembunuhan berencana. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada kasus ini. Seperti CCTV pada saat polisi keluar dan masuk sudah dihapus permanen. Dan juga, apakah tubuh Mirna sudah diotopsi? Kita ada di dalam hukum modern, di mana yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Itu juga mengatakan kita tidak ada hentinya untuk melakukan perjuangan dari keadilan untuk Jessica Kumala Wongso. Jadi surat kuasa itu ya akan hari Senin dibuka kembali. Yang sekarang kalau nggak salah sindet kemarin itu terbuka baru ada sekitar 1000 ya, Pak ya. Ya 1000 advokat, 1000 anda mendukung. Berarti mendapat kuasa mendukung ya, artinya mencari keadilan Jessica Kumala. Gambaran Bang Bostam, saya teknis saja kalau boleh. Artinya ketika kuasa diberikan tentu oleh Jessica, ya, dan Jessica kepada masing-masing advokat. Satu aja Pak. Satu kuasa untuk semua penerima kuasanya ribuan gitu. Oh, luar biasa. Jadi sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan. Luar biasa. Ini langkah yang luar biasa. Jadi perkara macam apa sebenarnya yang sedang ditampilkan, kawan? Karena baru kali ini rasanya ada keluarga korban bisa sebegitu akrabnya dengan para saksi-saksi tersebut dan para yang lain. Dan aku yakin kawan-kawan paham maksudnya seperti apa. Karena pada dasarnya yang menjadi saksi tersebut bisa saja menjadi patut diduga. Tapi kok bisa sebegitu akrabnya, bahkan sempat untuk bertukar kartu nama dan ada kesepakatan tertentu di balik layar. Jadi wajar rasanya bila kasus ini ada pun sudah di-framing sejak awal bahwa hanya J yang pantas disalahkan dan ditersangkakan, kawan. Jadi kita semua bisa menilailah kualitas perkara dan persidangan macam apa yang sedang ditampilkan pada saat itu, kawan. Betul juga ya, setelah mendengar persidangan Jessica kembali, rasanya banyak sekali yang janggal ya. Masa seorang ahli bisa mengatakan seperti itu di persidangan? Aneh loh, dan itu luar biasa loh. Mungkin 7 tahun yang lalu kita masih belum ada medsos, jadi kita tidak tahu perlakuan persidangannya semuanya. Karena persidangan itu kan kita tidak nonton dari awal sampai akhir. Kita biasanya kan hanya sepintas-sepintas karena kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dengan keluarga masing-masing. Dan juga mungkin masih medsos masih tidak seperti saat ini. Sangat menyedihkan sepertinya. Dan saya juga merasa sedih ya. Setelah sekian lama kasus ini viral, kasus Jessica viral, tapi tidak ada satupun pejabat negara
terlebih-lebih lagi wakil rakyat kita yang bersuara loh. Ada apa dengan negara ini saat ini? Ada apa dengan keadaan saat ini? Sungguh sangat menyedihkan rasanya. Kalau keadilan seperti ini sangat sulit kita dapatkan. Bayangkan Jessica bisa terjadi seperti itu, yang setelah kita tonton bukan main soalnya penegakan hukum yang dilakukan terhadap Jessica. Jika kita tidak bersuara, maka esok lusa hal itu bisa terjadi terhadap diri kita, keluarga kita, atau anak cucu kita. Oke, saya mengajak masyarakat untuk jangan pernah berhenti bersuara mendukung atau memberikan keadilan buat Jessica. Terima kasih. Pakar telematika Abimanyu Wahyu Widajat yakin CCTV di Oliver Cafe sudah diedit. Abimanyu menjelaskan Jessica tidak mengeruk-geruk tangannya seperti yang terlihat. Menurut Abimanyu, bukti CCTV itu terlihat adanya gerakan pengulangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin karena dibunuh Jessica Wongso dengan kopi cyanida kembali mencuat pasca rilisnya film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Sejumlah kalangan menilai adanya kejanggalan terkait kematian Mirna tersebut. Misalnya pakar IT Abimanyu yang membeberkan sejumlah kejanggalan kematian Wayan Mirna Salihin dengan pelaku pembunuhan adalah Jessica Kumala Wongso. Pada kasus kopi cyanida, saya sudah ungkap pada VT sebelum ini bahwa sesungguhnya janggal bila sidang tidak membahas CCTV mana saja di kafe yang berisi bukti yang terkait kejadian. Abimanyu juga menuturkan pada wawancara orang tua korban Darmawan Salihin dengan Karni Ilyas kala itu, terbukti Darmawan tidak bisa menunjukkan bukti CCTV baru yang berisi gerakan Jessica dari dekat. Bukti tersebut sengaja tidak diungkapkan yang bersangkutan di persidangan dan juga tidak diungkapkan oleh saksi ahli. Itu berarti kesaksian ahli tidak lengkap dan tidak mengungkapkan fakta. Abimanyu berkesimpulan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan kematian Wayan Mirna Salihin kala itu tidaklah netral, diduga juga ada konspirasi dari persidangan tersebut. Apakah ada konspirasi? Jelas saksi tidak netral. Mungkin hal itu dilakukan karena ada kepentingan atau tekanan-tekanan tertentu dengan Abimanyu. Karena itu ia berharap kasus kematian Wayan Mirna Salihin harus diungkapkan secara lebih gamblang. Hal ini demi menunjukkan bahwa praktik pengadilan seharusnya benar-benar bisa mengungkapkan segalanya, bukan mengikuti keinginan pihak tertentu, misalnya pihak pelapor dan lain-lain. Sesungguhnya sesuatu yang aneh bahwa bukti sekuat itu tidak diungkapkan. Kesimpulannya adalah untuk membuktikan keabsahan barang bukti bisa dicocokkan dengan bukti pada CCTV lainnya, tegasnya. Jessica Kumala Wongso merupakan terpidana kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 dan telah divonis 20 tahun penjara.